Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan anak-anakku semuanya. Pagi hari ini sehat kan? Oke, kali ini bersama saya Bu Ayu lagi yang akan menemani ayah bunda dan anak-anakku hari ini. Karena Bapak Ibu guru yang lain masih harus menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Jadi yang duduk di sini adalah Bu Ayu. Gitu ya. Oke, ayah bunda semuanya, di rumah kalian sudah mendapat buku dari sekolahan ya kemarin yang sebungkus besar itu ya. Tentunya ayah bunda akan kebingungan, ini buku sebanyak ini buat apa, penggunaannya bagaimana. Nah, hari ini saya akan menerangkan bukunya untuk apa saja dan perangkat-perangkat yang lainnya bagaimana cara mengisi dan menggunakannya. Oke, dimulai dari yang pertama. Bapak Ibu mendapatkan langsung dari kami kemarin 4 buku paket tematik. Nah, 4 buku paket tematik beserta 4 buku PR. Ini ya, ini namanya buku paket tematik, ini kita sebutnya buku PR ya. Nah, buku paket tematik ini tidak akan dipakai sekaligus, jadi ini bertahap. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Ada tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Nah, ini kita pakai selama 1 semester. Ingat ya, 1 semester. Jadi di awal ini nanti kita asumsikan setiap buku itu rencananya 1 bulan selesai. Jadi 1 buku 1 bulan, jadi 4 buku nanti 4 bulan, mulai Desember nanti sudah selesai. Nah, untuk yang dipakai pertama tentunya adalah buku tema 1 diriku. Ini saya simpan dulu ya. Oke, buku diriku ini dipakai dengan didampingi buku PR diriku tema 1. Jadi seperti ini ya. Nah, setiap buku paket nanti juga akan ada buku tulisnya. Ayah bunda sudah menerima ya. Di buku tulis ini nanti mohon ini diisi nama Ananda, nama lengkapnya, kelas berapa, nomor absen berapa, kemudian mata pelajaran apa. Kalau mata pelajaran tematik ditulis tematik, mata pelajaran PAI ditulis PAI, seperti itu ya. Oke, untuk buku tematik sudah ya. Selain buku tematik, sebelum saya jelaskan ini dulu ya. Selain buku tematik kita juga ada pelajaran lainnya. Nanti ada mapel lainnya seperti saya bawa sampelnya aja ya. Ada akidah, ada bahasa Inggris. Untuk mapel ada banyak sekali, tapi jangan khawatir, insya Allah anak-anak akan bisa mengikuti. Kita siapkan pembelajaran yang semenarik mungkin dan seringan mungkin buat anak-anak, gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke buku tulisnya. Yang akan Bu Ayu jelaskan kali ini adalah cara menulis untuk anak-anak kelas 1 karena masih awal. Tentu ayah bunda dari TK yang berbeda-beda dengan gaya menulis yang berbeda-beda. Nah, di SD Takmirul Islam nanti kita samakan ya. Yang pertama yang secara umum dulu ya. Untuk anak-anak kelas 1 kita wajib pakai pensil. Tidak boleh pakai pulpen ya anak-anakku ya. Nah, harus pakai pensil. Cara menuliskannya bagaimana? Contoh ini Bu Ayu, biar jelas ya, Bu Ayu pakai spidol. Harusnya pakai pensil, tapi karena di sini biar jelas, Bu Ayu pakai spidol. Cara menuliskannya anak-anakku, ketika menulis nomor, maka tiap nomor harus diberi jarak. Jadi anak-anak ketika menulis harus diberi jarak seperti ini. Oke, kelihatan ya, anak-anak bisa menulisnya di jarak seperti ini. Kalau yang kemarin belum dijarakin enggak apa-apa, kan belum tahu. Mulai sekarang seperti itu. Oke, udah bisa anak-anakku ya. Nanti untuk nulisnya gimana, huruf A nulis gimana, B gimana, kita seragamkan. Kita akan pelajari di
materi lebih lanjut lagi ketika di pembelajaran. Ya anak-anak, selanjutnya, nah buku tulis sudah. Sekarang akan kita lanjutkan ke ini yang tentu membuat bingung mama, ayah, bunda semuanya. Kok ada ini namanya as-soffah. Nah, kalau ayah, bunda, anak-anakku semua di rumah mungkin terbiasa belajar ngajinya pakai Iqra, maka di SD Takmirul kita tidak pakai Iqra. Kita pakainya as-soffah. Ya, hampir sama seperti Iqra ya, as-soffah. Ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan jilid 4. Nah, ini juga tidak sekaligus digunakan. Yang pertama karena masih kelas 1 tentu dari jilid 1. Maka jilid 2, 3, 4 simpan di lemari. Ya Mas, jangan sampai hilang. Karena dulu biasanya anaknya naik jilid 2, mamanya bingung. Jilid 2 yang mana, Bu? Padahal udah kita kasih ya. Jilid 1 as-soffah. Nah, sama, hampir sama. Gitu ya, Mah. As-soffah ini buatan dari Bapak Ibu guru tim Al-Qur'an dari SD Takmirul Islam. Sudah kita seragamkan di SD Takmirul Islam pakainya as-soffah. Nah, untuk mengukur capaian anak-anak as-soffah nanti ada ini ya, buku prestasi mengaji ini khusus untuk as-soffah. Nanti penggunaannya bagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada waktu pembelajaran oleh guru tahsin tahfidz-nya. Gitu ya. Oke, sampai di sini jelas semuanya ya anak-anak. Sudah 2 poin yang gue jelaskan, tinggal 1 lagi. Oke ayah bunda, terakhir Bu Ayu akan menjelaskan tentang buku pantauan. Nah, anak-anak nanti setiap anak dapat buku pantauan seperti ini. Buku pantauan itu untuk apa sih? Buku pantauan itu ya anak-anakku semuanya, ini untuk mengecek kebiasaan sehari-hari kalian. Jadi ini seperti buku harian kalian ya. Nah, buku pantauan jangan lupa isi nama, kelas, nomor absen, dan tahun ajaran berapa. Isinya apa saja kita lihat. Deng. Nah, isi pantauan nanti seperti ini. Kosongan, ada contohnya di depan sendiri cara mengisinya. Buku pantauan terdiri dari 3 kolom utama. Yang pertama, pantauan sholat. Yang kedua, pantauan mengaji. Yang ketiga, pantauan belajar. Jadi setiap hari anak-anak akan terekam di sini kegiatan anak-anak. Itu kayak CCTV ya. Oke, yang pertama pantauan sholat. Anak-anak di sini kan masih kelas 1, masih belajar. Kita usahakan sholat, anak-anak sudah mau 7 tahun, jadi dibiasakan sholatnya mulai rutin lagi ya. Ananda umpamanya, Ananda sholat subuh. Kalau Ananda melaksanakan sholat subuh, di sini ada berjamaah atau munfarid. Munfarid itu sendiri. Kalau Ananda sholat subuhnya jamaah sama ayah bunda atau di masjid, maka dicentang. Cara ngisinya cukup gampang, dicentang yang jamaah. Kalau Ananda sholatnya sendirian, maka yang dicentang sendirian. Ngerjakan sholatnya jam berapa? Sama, nanti sholat duhur, Jumat, sholat asar, maghrib, isya, ngisinya seperti itu. Gampang ya. Sebisanya anak-anak mama untuk sholat ini, walaupun anak-anak sholatnya masih bahasanya masih jentat-jentit ya, masih gerakan saja, enggak apa-apa, itu dicatat sebagai motivasi kita bahwa anak-anak mau melaksanakan sholat. Selanjutnya yang kedua, pantauan mengaji. Selain sholat, setiap hari anak-anak diusahakan harus rajin mengaji juga. Ngajinya apa saja Bu Ayu? Masih kelas 1. Di sini ada yang dipantau adalah membaca apa sama hafalannya. Umpamanya anak-anak membaca as-soffah jilid 1 tadi ya, masih as-soffah jilid 1 halaman 1. Nah, saya tuliskan di sini. Umpamanya hari ini belajar as-soffah jilid 1 halaman 1, ditulis di sini as-soffah jilid 1 halaman 1 gitu ya, atau langsung aja jilid 1 halaman 1. Kemudian hafalannya membaca murojaah, umpamanya hari ini hafalan surat Al-Fatihah atau hafalan surat Al-Ikhlas, ditulis di sini ya. Gitu ya mah, gampang.
Bu, ini anak saya TPA di masjid, apakah itu juga ditulis? Iya, ditulis enggak apa-apa. Jadi umpamanya hari ini TPA, itu tulis aja TPA. Atau les ngaji, tulis les ngaji. Yang penting kita tahu anak-anak tiap hari juga mengaji. Bu, lah kalau anaknya nggak ngaji gimana? Ya nggak usah ditulisin ya Ma ya. Nanti anaknya nggak ngaji, Mama tulis ngaji, gitu ya. Jadi kalau anaknya nggak ngaji nggak usah ditulis. Pantauan kedua, pantauan ketiga belajar. Belajar ini contohnya mapel-mapel ya. Nah, kalau kelas 1 mungkin tema 1, belajar halaman berapa, atau belajar hitung, penjumlahan, atau belajar menulis, belajar membaca, belajar mapel lain, tulis di sini. Gampang ya, belajarnya 1 tulis 1, kalau belajarnya 2 tulis semuanya ya. Di bawahnya ada catatan guru. Ini nanti akan kita beri catatan sekiranya perlu ada catatan-catatan khusus anak ketika ini dikumpulkan. Yang di bawah catatan orang tua. Mungkin Mama perlu memberikan catatan apa tentang anak Anda di rumah, bisa dituliskan di sini. Gitu ya, gampang ya. Untuk buku Asofa ini karena kita masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, nanti kita setting anak-anak mengumpulkan Asofa ini 2 minggu sekali, dikumpulkan di sekolah, akan kita nilai. Untuk tekniknya nanti akan kita share di grup WA. Gitu ya Ma. Oke, ayah, bunda, dan anak-anakku semuanya, tadi sudah Bu Ayu jelaskan tentang perangkat pembelajaran dan buku-buku paket yang dimiliki untuk anak-anak kelas 1. Nanti kalau ada yang belum jelas, Mama bisa WA ke wali kelasnya masing-masing. Oke, cukup sekian pertemuan dengan saya Bu Ayu. Selamat ketemu lagi di lain waktu. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan anak-anakku tetap bahagia ya. Assalamualaikum.